see what I see? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, penikmat podcast Do You See What I See? Semoga kalian tetap sehat selalu dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Adit, dan kali ini saya akan menceritakan tentang hantu lemari. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2007, di mana kejadian ini terjadi di sebuah daerah terpencil di Sulawesi Selatan. Sebuah daerah yang indah, ada danau, pegunungan, asri, dan masih hijau. Daerah ini hidup karena ada sebuah tambang nikel. Dan keluarga ini bekerja di proyek kontraktor yang dikontrak oleh perusahaan tambang nikel tersebut untuk mengerjakan sebuah proyek. Ayah dari keluarga ini, kepala keluarga ini, itu adalah seorang manajer dari proyek tersebut. Dan karena manajer, akhirnya si ayah ini dapat jatah mes yang bagus ya, seperti itu. Sekitar sebulan 2 bulan pertama, ayahnya ini memang sendirian di mes, sampai akhirnya keluarganya, istri dan kedua anaknya itu diajak ke Sulawesi. Untuk yang orang proyek pasti sudah tahu lah kenapa sering pindah-pindah, kenapa sering pindah sekolah dan pindah daerah, karena kita memang hidupnya seperti itu. Jadi ayahnya ini ngajak istri dan kedua anaknya untuk ke Sulawesi ya. Anaknya sekolah di sana dan mereka hidup di sana sampai batas waktu yang ditentukan di mana proyek ini selesai. Jadi sekitar 2 minggu pertama mereka mulai mengalami gangguan, terutama anaknya yang cowok yang paling sering mengalami gangguan. Sedangkan si ayah ini itu orangnya agak kurang percaya sama hal-hal gaib ya. Agak kurang percaya sama hal-hal demikian. Jadi mes ini desainnya seperti kamar hotel. Desainnya bagus, keren. Dan kalau kita lihat sendiri, mesnya ini gak ada kesan horornya sama sekali. Furniturnya semuanya baru, kecuali sebuah lemari yang ada di salah satu kamar di dalam ruangan mes tersebut. Jadi mes ini seperti kamar hotel, tapi ada satu kamar lain di situ. Dan lemari itu berada di dalam kamar itu. Si ayah ini memang dari awal datang tidak pernah tidur di dalam kamar tersebut. Gitu ya, jadi dia sering tidur di depan aja, di depan TV, di ruangan utama. Sedangkan si satu kamar ini setelah keluarganya ikut itu dipakai tidur oleh keluarganya, oleh istri dan kedua anaknya. Suatu malam si anak cowoknya ini ya, itu terbangun karena pengen buang air kecil. Akhirnya dia jalan ke toilet, buang air kecil, dan setelah selesai dia balik lagi tidur. Baru saja dia naik ke kasur dan rebahan dan menutup mata, dia mendengar sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara deritan pintu yang panjang. Dia terbangun dan dia menatap ke arah suara itu. Dia bangun dan duduk, dia menatap. Dia lihat dalam kegelapan ruangan, pintu lemari itu terbuka dengan perlahan, diiringi oleh suara deritan dari lemari tersebut. Awalnya dia cuek.
Awalnya dia cuek dan akhirnya dia tidur lagi. Ya, akhirnya dia tidur lagi, tapi merasa nggak nyaman kalau dia tidur dengan keadaan pintu lemari terbuka. Lemari itu sebenarnya tidak pernah digunakan oleh Pak W ketika keluarganya belum ikut. Jadi Pak W ini hanya naruh bajunya aja gitu di kasur atau di kopernya ketika selesai laundry dan lain-lain. Sedangkan lemari itu baru diisi oleh pakaian ketika keluarganya sudah datang ke sana. Kita balik lagi, jadi pas si anak cowok ini itu nggak nyaman, akhirnya dia bangun dan nutup lagi pintu lemari itu. Kemudian pas dia berjalan balik ke kasur, dia mendengar lagi suara berderit. Ketika dia balik badan, dia lihat pintu lemari itu terbuka lagi, diiringi dengan suara berderit tersebut. Akhirnya dia cuek aja lah, dan akhirnya dia tidur lagi. Gangguan ini sering dia alami sampai sekitar 2 minggu mereka tinggal di sana. Jadi hampir setiap malam, anaknya yang cowok ini selalu terbangun oleh pintu lemari yang terbuka sendiri. Tapi anak cowok ini itu nggak bilang. Anak cowok ini nggak bilang ke orang tuanya. Jadi masih disimpan sama dia. Dia nggak ngomong apa-apa. Sampai suatu malam, 2 minggu setelah kejadian itu, dia mengalami gangguan yang lebih aneh dan lebih kasar lagi dari lemari itu. Jadi tengah malam dia terbangun oleh suara berisik. Suara itu seperti suara gaduh, seperti suara gedebak-gedebuk. Dan ketika dia buka mata, dia sadar suara itu berasal dari lemari. Namun, suara gedebak-gedebuk dan berisik itu berhenti ketika dia bangun dan terduduk sambil menatapi lemari itu. Tidak lama kemudian, pas dia lagi menatapi lemari itu, di tengah kegelapan kamar yang hanya disinari oleh lampu jalanan yang masuk lewat jendela, dia mendengar suara derit diiringi dengan pintu lemari yang terbuka. Dia merasa heran. Kenapa kok jadi sering begini? Akhirnya dia bangun, turun dari kasur, dan dia tutup pintu lemari itu. Karena ada kuncinya, akhirnya dia kunci lagi lemari itu. Yang dia lihat, ibunya dan adiknya yang cewek yang lagi tidur itu tidak bangun sama sekali kecuali dia. Kemudian dia kembali beranjak ke kasur dan dia kembali rebahan, dan ketika dia baru saja memejamkan mata, dia mendengar sebuah suara yang dia kenal. Suara itu adalah suara dari kunci pintu lemari yang terbuka. Kemudian setelah itu diiringi dengan suara derit panjang, perlahan-perlahan. Dan pada saat itu dia membuka matanya, melihat ke arah lemari. Dia lihat pintu lemari itu terbuka kembali dengan perlahan-lahan sambil diiringi suara derit. Dia merasa aneh, apa yang terjadi? Apakah ada tikus di dalam lemari? Akhirnya si anak ini bangun lagi. Dia jalan lagi ke arah lemari. Dia tutup pintu lemari dan dia kunci lagi. Namun setelah itu, hal yang gak kalah aneh dan menyeramkan terjadi. Setelah ia tutup pintu lemari dan menguncinya, ketika dia balik badan, sayup-sayup dia mendengar suara wanita menangis. Dan dia yang mau melangkah ke kasur, itu terhenti. Seketika dia merinding dan mandi keringat dingin. Matanya melotot, menyapu dan menyisir semua ruangan. Dia mencoba mencari-cari,
dari mana suara itu berasal. Sampai akhirnya dia sadar bahwa suara wanita menangis itu berasal dari dalam lemari. Dia balik badan dengan keberaniannya yang tersisa. Dia menghadap ke arah lemari dan dia yakin benar karena dia pasang telinganya baik-baik. Suara wanita menangis itu dari dalam lemari. Dia terus memplototi lemari itu. Dan dia dengar suara tangis itu semakin kesini semakin kencang. Dan dia mendengar dengan jelas suara itu adalah suara wanita yang menangis dari dalam lemari. Sampai akhirnya ia bisa menggerakkan tubuhnya yang terpaku untuk kembali naik ke kasur. Dan dia menutupi seluruh badannya dengan selimut. Setelah itu, karena dia takut, akhirnya dia ketiduran sampai pagi. Mungkin beberapa hari kemudian, karena dia sudah lelah memendam apa yang dia alami, akhirnya dia ngomong sama ibu dan ayahnya. Tapi ibu dan ayahnya ini orangnya memang agak kurang percaya sama hal-hal gaib. Dan ibu dan ayahnya ini bilang, mungkin itu kamu menghayal. Karena adik kamu aja nih yang cewek, gak pernah ngalamin hal itu. Dia bersikukuh. Bener mah, bener pak, kakak gak bohong. Tapi hal itu susah. Kenapa? Karena kedua orang tuanya ini gak percaya. Sampai suatu hari mungkin sekitar beberapa minggu, dia pulang sekolah dengan kunci cadangan yang dikasih sama ibunya, karena ibunya dan adiknya yang masih kecil ini pergi ke pasar sedangkan ayahnya kerja. Dia buka pintu mes itu dan dia masuk sendiri. Karena anak ini adalah anak yang rajin, jadi dia langsung ganti baju ke dalam kamar, ya, gitu. Dan dia langsung ngerjain PR. Pas dia ganti baju itu sendiri, dia ngerasa merinding, sudah mulai merasa merinding, karena dia harus ngambil baju dari dalam lemari itu. Tapi karena pada saat itu tidak terjadi apa-apa, akhirnya dia melanjutkan ganti bajunya. Dan dia naik ke meja belajar dan ngerjain PR matematikanya. Di tengah-tengah dia lagi ngerjain PR matematikanya, tiba-tiba dia mendengar suara gedebak-gedebuk. Dan kalian tahu hal ini terjadi di siang bolong, sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Suara gedebak-gedebuk itu mengganggu dia yang lagi konsentrasi ngerjain PR matematikanya. Sampai dia merasa kesal di antara rasa takutnya, dan dia mulai membentak sambil berkata, "Diamlah, aku lagi konsen ngerjain PR." Seketika suara gedebak-gedebuk itu berhenti. Ruangan kamar hening, tidak ada suara apapun. Dan dia melanjutkan kembali PR matematikanya. Tapi tidak lama setelah itu, dia mendengar suara tangisan dari dalam lemari. Hal itu membuat dia tidak konsen dan berhenti seketika. Dalam benaknya dia berpikir, suara tangisan ini lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama lemari ini? Ada apa di dalam lemari ini? Akhirnya dia memutar kepalanya, dia melihat ke arah lemari. Lemari itu terdiam, tidak ada getaran, tidak ada suara, hanya ada suara tangisan itu. Karena dia penasaran, akhirnya dia turun dari meja belajar, dia bangkit dari duduknya, dan berjalan pelan ke arah lemari. Karena dia penasaran, dia buka kuncinya, dan dia meraih gagang pintu lemari, dan dia buka dengan perlahan. Suara deritan mengiringi pintu lemari yang terbuka.
sampai akhirnya pintu lemari tersebut terbuka sepenuhnya dan dia kaget setengah mati sama apa yang dia lihat. Setelah itu, semuanya gelap. Ketika dia sadar, orang sudah ramai berada di dalam kamar. Di sana ada tetangga mes yang lain, ada ibunya, ada ayahnya, ada adiknya, dan ada ibu ustazah. Ibunya yang menangis terharu ketika lihat dia sadar langsung meluk dia dan belai-belai dia. Kemudian setelah itu, ibu ustazah bilang, "Bapak harus cepat-cepat pindah dari sini." Ibu ustazah itu bilang gitu ke ayahnya. Dan setelah itu mereka berbincang-bincang sedikit sampai akhirnya satu persatu orang mulai pulang, termasuk ibu ustazah. Lalu dia sambil nangis bilang ke ayah ibunya, "Pah, Mah, kita pindah aja dari sini. Kakak nggak betah di sini." Ayahnya yang penasaran nanya, "Emang yang terjadi apa?" Awalnya dia nggak mau cerita. Tapi ayahnya terus merayunya, memaksanya. "Ayolah kak, ngomong sama papa terus." Begitu sampai akhirnya dia mau bilang. Jadi ketika tadi dia membuka lemari saat sendirian ngerjain PR matematika itu, dia melihat ada sosok wanita di dalam lemari. Wanita itu tertunduk dan kemudian wanita itu mendongak dan menatapnya. Wanita itu membuka mulutnya. Ia bisa melihat ada taring di sana dan kedua matanya bolong, dan wanita itu tiba-tiba berteriak dan tertawa terbahak-bahak cekikikan di depan wajahnya sampai akhirnya dia pingsan karena ketakutan. Oke, itulah cerita kisah nyata ya dari seorang anak lelaki yang diganggu oleh hantu di dalam lemari. Setelah itu mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan dan tidak pernah lagi mendapat gangguan. Itu cerita saya kali ini. Saya Adit dan saya pamit. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com